Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah giliran kepada kelompok kami, kelompok 2 untuk menyajikan materi hari ini. Sebelumnya selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Dr. Emerald Catra MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi keluarga. Dan selamat sore juga kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Ainul Mardia. Ada rekan saya Akadiah Nur Fajri, Ayesha Rahmatullah Hutri, Muhammad Alwan, Ditya Siandini, dan Ismail Jio Asidik. Mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitunya pola interaksi keluarga. Adapun topik pembahasan kita terbagi atas 4. Yang pertama mengenai norma dan jaringan, rutin dan ritual, serta cerita dan rahasia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang pertama, yaitunya mengenai norma dan jaringan, yang akan disampaikan oleh Akadina dan Ritya. Kepada Akadina dan Ritya, disilahkan. Baiklah, saya Ritya Siandini dengan NIM 1810863006 akan menjelaskan materi mengenai norma interaksi keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan kehidupan dan tempat pembelajaran pertama yang didapatkan oleh anak. Di dalam keluarga, anak mulai menerima dan diasuh untuk mendapatkan pendidikan, mulai dari pendidikan agama, cara bergaul, ataupun pendidikan dari lingkungannya. Nah, di dalam keluarga ini, orang tualah yang berperan untuk membimbing, mengasuh, dan membantu anak untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, serta pribadi yang berperilaku sesuai dengan norma dan nilai. Nah, di dalam keluarga, hubungan yang dilakukan ini didapatkan oleh adanya interaksi, yaitu dengan adanya kontak sosial dan komunikasi yang akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain serta memberikan stimulus dan respon. Nah, untuk memperkuat interaksi di dalam keluarga, adanya konsep family time yang dijelaskan oleh Dali dalam buku Segreen dan Flora yang berjudul Family Communication pada tahun 2005. Ia menjelaskan konsep family time ini yaitu waktu keluarga yang melibatkan kebersamaan keluarga, interaksi positif yang berpusat kepada anak. Nah, waktu keluarga ini diartikan sebagai waktu romantis atau waktu bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk bersenang-senang, untuk memperkuat ikatan keintiman, ataupun untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk melihat kualitas interaksi keluarga ini bagus atau tidaknya dapat dilihat dari jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, maka interaksi yang dilakukan keluarga ini semakin baik. Nah, dalam meningkatkan norma interaksi keluarga, kebersamaan keluarga menjadi salah satu kuncinya. Contohnya, anak-anak yang menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya memiliki tingkat masalah perilaku yang lebih rendah ketimbang anak yang sedikit menghabiskan waktu dengan keluarganya. Contohnya saja makan malam bersama. Nah, di dalam makan malam ini, anak dan orang tua dapat mendiskusikan kegiatan-kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan hari itu, apa yang terjadi pada hari itu, serta nantinya mendapatkan dukungan emosional dari orang tua, serta bertukar informasi yang positif satu sama lain selama kegiatan makan malam yang ia jalankan tersebut. Maka dari itu, kebersamaan keluarga ini dapat meningkatkan norma interaksi di dalam keluarga sehingga anak dan orang tua memiliki hubungan yang baik dan memiliki interaksi yang baik. Selanjutnya, hal yang penting dalam kegiatan bersama keluarga yaitu kualitas interaksi, bagaimana keterampilan sosial dan persepsi positif keluarga mampu membuat waktu yang dijalankan bersama ini terasa lebih hangat, sehingga norma interaksi dalam keluarga biasanya akan tergambar ketika interaksi dalam keluarga ini terasa hangat dan nyaman. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, nama saya Akadina Nur Fajri, nomor BP 1810863008. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan materi tentang jaringan keluarga. Nah, menurut Segreen dan Flora, keluarga ini dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah jaringan. Artinya, jaringan komunikasi keluarga mencoba untuk mencontohkan secara sederhana siapa yang berbicara dengan siapa,
di dalam keluarganya dan dengan frekuensi apa. Sebagai contohnya, ketika seseorang anak dengan orang tuanya ingin berkomunikasi, tentunya seorang anak akan memilih kata atau bahasa yang tepat untuk berbicara kepada orang tuanya. Nah, selain itu, konsep jaringan keluarga ini telah ada atau diterapkan sejak dahulu kala. Nah, di mana di dalam konsep keluarga atau jaringan keluarga ini terdapat dua konsep yang digunakan. Nah, yang pertama adalah konsep keluarga dua generasi, yaitu di mana jaringan melibatkan hubungan antara orang tua dan anak. Dan yang kedua adalah keluarga multigenerasi, di mana jaringan ini lebih kepada keluarga besar. Nah, dari kedua konsep ini yang sangat sering digunakan atau lebih condong digunakan di dalam jaringan keluarga ini tentunya adalah konsep dari dua generasi. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam konsep dari dua generasi ini dia itu memiliki anggota terpusat, di mana anggota terpusatnya ini kalau diartikan di dalam sebuah keluarga itu seperti orang tua. Nah, dalam jaringan interaksi terpusat, salah satu anggota keluarga yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Nah, di sini kita bisa mengartikan bahwa pusat informasi ini adalah orang tua, di mana anak atau anggota keluarga lainnya ini dapat menanyakan atau dapat berinteraksi kepada orang tua. Nah, anggota ini berbicara juga kepada setiap anggota lainnya, misalnya adik kepada kakak atau kakak kepada adik dan lainnya, kemudian menyampaikan informasi kepada anggota keluarga lainnya. Nah, di dalam struktur terpusat ini atau di dalam jaringan ini terdapat dua jaringan lagi, di mana jaringan ini disebut sebagai jaringan roda dan jaringan Y. Nah, di dalam jaringan roda, anggota pusat ini berhubungan dengan anggota lainnya, seperti jari-jari seperti roda. Nah, lingkaran itu adalah anggota pusat, sedangkan jari-jari itu adalah anggota dari keluarga tersebut. Nah, layaknya seperti roda, tentunya semua anggota akan diberitahu untuk bergerak atau informasi tersebut itu dari anggota pusatnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan struktur Y atau jaringan Y ini dia lebih menggambarkan satu atau dua anggota yang dijauhkan dari lob informasi. Misalnya hal ini tuh lebih kepada ketika di dalam keluarga terdapat konflik antara misalnya anak dengan anak, sehingga untuk mendapatkan jalan tengah atau supaya tidak terjadi konflik lagi, ada baiknya anak A dengan anak B atau adik dengan kakaknya dipisahkan terlebih dahulu, lalu baru diajak berkomunikasi lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan jaringan multigenerasi sebenarnya juga cenderung digunakan, namun lebih cenderung lagi digunakan yaitu jaringan keluarga dua generasi. Nah, untuk jaringan keluarga multigenerasi ini dia lebih kepada anggota pusat, sama-sama anggota pusat yang mengkomunikasikan, sedangkan anggota lainnya itu tidak terlalu mengetahui informasinya, seperti itu. Dan biasanya ini lebih kepada keluarga besar dari pihak ayah dan pihak ibu, seperti itu. Sekian dari saya kembali. Itu tadi pemaparan materi oleh Akadina dan Titia. Selanjutnya kita dengarkan pula pemaparan materi mengenai rutin dan ritual yang akan disampaikan oleh Alwan dan Suci. Baiklah, saya Muhammad Alwan akan dengan nomor BP 181016 akan memaparkan materi mengenai ritual keluarga. Ritual adalah kegiatan atau hal-hal yang dilakukan untuk memperingati atau memaknai momen-momen tertentu yang luar biasa atau sebagai bentuk rasa syukur umat manusia. Nah, ritual keluarga ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memperingati hal-hal yang luar biasa atau sangat berkesan bagi anggota keluarga tersebut, sehingga mereka melakukan sebuah ritual atau upacara. Jadi ritual keluarga ini juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga.
Ritual keluarga ini dapat dilakukan dengan contoh sebagai hal berikut. Ulang tahun suami istri, ulang tahun anak, anak diterima di perguruan tinggi favorit, mendapatkan berkah, ataupun upacara keagamaan yang lainnya. Menurut Wendy Leeds dan Harwitz berpendapat bahwa ritual pernikahan biasanya terbagi atas 3, yaitu yang pertama menegaskan keberadaan komunitas dari kedua pasangan. Maksudnya di sini adalah pernikahan itu terjadi karena ada 2 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan mereka bersatu dalam satu ikatan pernikahan. Yang kedua, melambangkan percampuran budaya. Sebagaimana yang pertama tadi, karena 2 latar belakang yang berbeda tadi, sehingga pernikahan ini menjadi media transmisi atau percampuran dari kedua pasangan tersebut. Yang ketiga itu menyoroti keanggotaan dalam keluarga baru dan identitas pasangan tersebut. Jadi setiap masing-masing dari pasangan tersebut memiliki identitas yang berbeda. Nah, selanjutnya Violin dan Bennett menjabarkan 3 jenis utama dari ritual keluarga. Yang pertama itu interaksi keluarga berpola. Hal mana yang ini adalah hal yang dilakukan secara beraturan. Contohnya seperti makan malam bersama, jam tidur yang telah ditentukan, rekreasi atau liburan bersama. Jadi interaksi keluarga berpola ini adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang, yang mana ini telah menjadi hal lumrah atau yang harus dilakukan dalam keluarga tersebut. Yang kedua itu adalah perayaan keluarga. Ini bersifat spesifik kepada budaya dan bersifat spesifik kepada budaya. Jadi hal-hal yang berbau budaya seperti contohnya upacara pernikahan dalam masing-masing ada tradisi yang berbeda, lalu kemudian upacara kelahiran dan yang sebagainya, yang mana sifatnya itu bersumber dari budaya keluarga tersebut. Yang ketiga itu tradisi keluarga. Tradisi keluarga ini hal lumrah yang dilakukan seperti contoh tadi, yaitu perayaan ulang tahun dan perayaan-perayaan lainnya. Selanjutnya Cheol berteori bahwasanya ritual bisa menjadi manajemen ketegangan. Yang mana maksudnya di sini adalah apabila ada ketegangan yang muncul di tengah-tengah keluarga, maka ritual ini bisa menjadi media untuk meredam ketegangan tersebut. Karena salah satu kegunaan atau tujuan dari perayaan ritual adalah untuk mendekatkan kembali masing-masing anggota keluarga. Karena hal-hal simbolik atau yang bersifat maknawiyah yang terdapat dalam ritual tersebut mengingatkan kembali masing-masing anggota keluarga akan kedekatan atau kasih sayang dan saling menyayangi antar mereka, sehingga ketegangan-ketegangan yang muncul tadi dapat diredam dengan ritual keluarga. Selanjutnya ritual keluarga ini memasukkan makna simbolis terhadap kehilangan makna atau misconstrual of meaning, yang mana ritual ini dilakukan agar setiap makna atau identitas yang dipegang oleh keluarga tersebut tidak hilang. Karena kehilangan makna dari keluarga itu sendiri bisa menyebabkan perpecahan atau menyebabkan konflik dalam keluarga tersebut. Ritual ini tidak hanya bersifat positif, namun juga ada ritual-ritual keluarga yang bersifat negatif. Selanjutnya, Violin dan Bennett merangkum 6 tipologi penggunaan ritual keluarga. Namun saya hanya akan membahas 3 tipologi saja. Yang pertama itu meremehkan. Maksudnya di sini adalah
Apabila keluarga tersebut meremehkan ritual kekeluargaan yang mereka punya, maka mereka tidak akan bisa untuk masuk ke dalam ritual sosial yang ada di sekitar mereka. Maksudnya terhadap lingkungan di luar keluarga itu sendiri. Yang kedua itu di di diritualkan secara kaku. Maksudnya di sini adalah ritual kekeluargaan tersebut dilakukan dengan tatanan cara dan pelaksanaan yang sama. Maksudnya hal itu berulang-ulang saja tapi tidak memberikan makna bagi anggota keluarga. Jadi kekakuan di sini akan berdampak negatif kepada ritual tersebut. Dan yang ketiga itu diritualkan dengan miring. Maksudnya di sini adalah ritual yang bersifat tradisi, etnis atau agama yang mengorbankan salah satu anggota keluarga, yang mana maksudnya di sini tidak merangkul semua anggota keluarga, namun merugikan salah satu anggota keluarga, yang mana di sini juga bersifat negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Suci Nuraisyah dengan BP 181086/2019. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Alwan, yaitu mengenai 6 tipologi penggunaan ritual keluarga. Yang ketiga yaitu ritualisasi miring, yaitu salah satu tradisi, etnis atau agama tertentu atau satu sisi tertentu dari keluarga yang diritualkan dengan mengorbankan keluarga yang lain, atau satu perilaku tertentu yang diritualkan secara berlebihan. Ini seringkali dengan maksud atau pengaruh negatif. Kemudian poin yang keempat yaitu ritualisasi berongga. Ritualisasi berongga ini adalah keluarga merayakan acara karena suatu kewajiban dan hanya ada sedikit makna atau proses dalam acara tersebut. Kemudian hal itu sering terjadi ketika ritual tidak disesuaikan dengan seiring waktu dan menimbulkan banyak stres bagi anggota keluarga. Selanjutnya yaitu ritualisasi terputus. Ritualisasi terputus ini ialah perubahan yang mendadak, misalnya ada kematian, penyakit, ataupun perang. Nah, ini akan menghalangi keluarga merayakan ritual yang seharusnya mereka rayakan. Selanjutnya yaitu ritualisasi yang bisa disesuaikan. Ritualisasi ini adalah keluarga menjaga agar ritual tetap bermakna dengan secara fleksibel, kemudian tidak mengubah peristiwa, peran, dan aturan yang terikat dengan ritual bila diperlukan. Kemudian, Backstreet dan Clark memberikan hipotesis bahwa kemampuan keluarga untuk menyesuaikan ritual akan terkait dengan tingkat dukungan dan kendali dalam pola komunikasi keluarga tersebut. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa keluarga yang lebih berkomitmen pada ritualnya mengungkapkan komunikasi yang lebih suportif atau yang diukur dengan orientasi percakapan. Kemudian, ritual keluarga itu membangun batas-batas yang mungkin atau sebagian atau seluruhnya mengecualikan anggota keluarga yang posisinya dalam keluarga ambigu, kontroversial, atau yang identitas dan kepercayaannya tidak sesuai dengan anggota lainnya. Masuk kepada rutinitas. Sebagaimana yang kita ketahui, rutinitas adalah perilaku yang berulang yang penting untuk struktur kehidupan keluarga, tetapi tidak memiliki simbolisme dan sifat antisipatif yang memaksa. Nah, kemudian rutinitas ini diubah menjadi ritual ketika mereka beralih dari tindakan instrumental kepada tindakan simbolik. Contoh sederhananya seperti ini. Rutinitas mencuci tangan, menggosok gigi, dan berdoa sebelum tidur yang banyak dilakukan dan dipandang sebagai kegiatan yang biasa saja yang tidak memiliki pemaknaan nilai atau simbol. Namun, ini bisa berbeda dengan keluarga yang lain.
Artinya di sini bahwa mandi, menyikat gigi, dongeng sebelum tidur, doa, dan berbaring dengan anak di tempat tidur diserap dengan pesan relasional simbolis. Karena menurut Jensius dan Rotter berpendapat bahwa bagi beberapa orang tua yang sama-sama bekerja di siang hari, ritual sebelum tidur memiliki makna yang simbolis, yang simbolis atau yang bermakna karena mereka memiliki kesempatan terbatas untuk melambangkan perhatian dan kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka, seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitunya mengenai cerita dan rahasia yang akan disampaikan oleh Ayesa dan Jiwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayesa Rahmati Lahutri, BP 1810861010. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cerita keluarga. Nah, keluarga memiliki anggota berupa individu-individu yang tergabung dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang tentunya mereka saling berinteraksi di dalamnya. Nah, karena interaksi tersebut, keluarga secara alami menceritakan cerita atau kisah mengenai interaksi yang telah lalu itu, seperti menanyakan ingatan mengenai kapan sebuah peristiwa terjadi, serta sebagainya. Nah, Jorgensen dan Bochner pada buku Sergin dan Flora tahun 2011 ia mengemukakan beberapa fungsi utama dari cerita keluarga. Cerita keluarga dapat berfungsi untuk mengingatkan anggota keluarga akan peristiwa-peristiwa sejarah atau yang telah lalu, menafsirkan dan menghakimi anggota yang bersosialisasi serta menegaskan peran-peran. Nah, ada beberapa fungsi dari cerita keluarga. Yang pertama yaitu fungsi dari cerita keluarga berupa referensial atau acuan. Nah, di sini cerita salah satunya memiliki fungsi untuk membantu keluarga mengingat peristiwa-peristiwa dengan menandai informasi dan pengalaman pada waktunya. Nah, kisah-kisah keluarga ini nanti bisa sebagai bahan untuk membentuk buku tempel keluarga atau family scrapbook dari generasi ke generasi. Meskipun fungsi utama cerita ini adalah untuk mengingatkan peristiwa-peristiwa. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari kisah keluarga yang kedua, perhitungan dan evaluasi. Nah, menurut Bostiko dan Thompson dalam buku Sergin dan Flora tahun 2011, seseorang yang bercerita untuk memahami peristiwa, terutama terhadap peristiwa yang tidak biasa. Nah, seperti ketika dalam keadaan berduka atau kehilangan orang yang tercinta. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari cerita keluarga berfungsi sebagai identitas, sosialisasi, dan kepemilikan. Nah, identitas keluarga ini dapat dibangun secara sosial melalui bercerita. Kelas dalam bukunya Sergin dan Flora tahun 2011 berpendapat bahwa beberapa keluarga mengaku sebagai keluarga setelah bercerita dan bangga akan karakteristik yang ia dapat dari cerita itu dengan disertai dengan alasannya. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis cerita keluarga. Nah, Cowan dalam bukunya Sergin dan Flora tahun 2011 membuat perbedaan yang bagus antara narasi dan cerita. Narasi merujuk pada bentuk-bentuk dan kisah-kisah berdasarkan tema-tema, sedangkan cerita adalah bagian dari hubungan keluarga. Ini menurut penelitian FNC yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kemudian menurut Jorgensen dan Bochner pada buku Handbook of Family Communication tahun 2003 ada beberapa manfaat dari cerita keluarga. Yang pertama yaitu untuk memperkokoh ingatan mengenai sebuah pengalaman bersama dan menegaskan rasa kepemilikan. Walau keluarga memiliki pengalaman yang sama, tetapi para anggota keluarga ini tentu memiliki sudut pandang serta ingatan yang berbeda terhadap
sebuah pengalaman atau kejadian yang pernah dialami. Nah, dengan adanya perbedaan sudut pandang dan ingatan tersebut, maka hal ini akan membuat cerita keluarga itu membentuk sejarah dari sejarah keluarga itu akan menjadi lebih berwarna dan bervariasi karena sudut pandang dan ingatan yang berbeda tadi. Yang kedua yaitu cerita keluarga juga memiliki fungsi untuk menginterpretasi atau menilai sebuah pengalaman. Yang terakhir yaitu cerita keluarga juga berfungsi untuk memberikan pembelajaran atau menanamkan nilai, seperti orang tua yang menceritakan perjuangan mereka untuk meraih kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, cerita keluarga ini sering dikisahkan biasanya untuk mengisi waktu luang bersama keluarga atau memahami pengalaman yang mirip yang telah dialami sebelumnya. Nah, cerita keluarga ini dapat menjadi sebuah media komunikasi dengan sesama anggota keluarga agar menjadi lebih dekat dan lebih mengenal lagi atau mempererat hubungan keluarga lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya adalah Ismail Jiwa Siddiq dengan nomor PP 171086030. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rahasia keluarga. Nah, menurut Kauflin dan Petronio pada tahun 2004, melihat rahasia sebagai contoh khusus dari privasi di mana informasi sengaja diungkapkan. Sarjana Komunikasi Sandra Petronio pada tahun 91, 2000 dan 2002 memperkenalkan teori manajemen privasi komunikasi atau yang disebut dengan CPM, dan secara khusus menerapkan teori pada kelompok keluarga. CPM merinci bagaimana orang mengelola privasi. Petronio pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa orang merasa mereka memiliki kepemilikan atas informasi pribadi mereka dan hak untuk mengontrol aliran informasi tersebut ke orang lain. CPM menggunakan metafora batas untuk merujuk pada mental batasan yang ditetapkan orang mengenai informasi yang mereka miliki dan informasi yang dimiliki orang lain. Orang-orang memiliki batas pribadi dan kolektif. Batas pribadi ditetapkan oleh individu untuk dikendalikan informasi yang mereka rasa mereka miliki. Batasan pribadi mengarah pada rahasia individu. Utuh atau rahasia keluarga bersama adalah rahasia yang disimpan oleh seluruh keluarga dari orang luar. Rahasia seperti itu mewakili penggunaan batas-batas yang dinegosiasikan secara kolektif. Kadang-kadang koalisi anggota keluarga mungkin menyimpan rahasia internal dari anggota keluarga lainnya. Lalu menurut Vangelisti pada tahun 2001 meneliti dilema privasi tentang batas-batas antara keluarga dan orang-orang di luar keluarga. Secara khusus, mereka mempelajari kriteria individu karena mengungkapkan rahasia seluruh keluarga kepada orang luar. Studi mereka menghasilkan 10 kesamaan kriteria yang digunakan orang ketika memutuskan apakah akan mengungkapkan rahasia secara keseluruhan. Yang pertama ada pertukaran intim. Itu jika kita melakukan diskusi dari hati ke hati. Lalu ada exposure, yaitu jika dikonfrontasi atau tetap akan ketahuan. Yang ketiga ada urgensi, yaitu tidak bisa menahannya lebih lama atau dia satu-satunya orang yang saya tahu atau yang saya percayai. Penerimaan, jika orang tersebut masih menerima kita. Lalu kelima, kesesuaian percakapan, itu mendiskusikan topik yang terkait dengannya. Lalu ada keenam, keamanan relasional, percaya bahwa orang tersebut tidak akan memberitahu orang lain atau bisa menjaga rahasia kita. Lalu ketujuh ada alasan penting, itu jika menurut kita penting agar orang tersebut tahu. Lalu ada 8 izin, jika anggota keluarga kita berpikir tidak apa-apa untuk memberitahunya. Lalu 9 ada keanggotaan keluarga jika dia menikah dengan keluarga kita. Lalu yang terakhir ada tidak pernah atau tidak akan kita kasih tahu rahasia kita. Lalu selanjutnya ada fungsi dan jenis rahasia keluarga. Vangelisti dan kawan-kawannya dan teman-temannya pada tahun 2001 menunjukkan bahwa menjaga rahasia sering digambarkan sebagai hal yang negatif dalam beberapa kasus. Mungkin memang negatif. Ada beberapa bukti penindasan itu emosi negatif, berdampak pada mental dan fisik seseorang, kesehatan fisik. Lebih pasangan romantis merasa bahwa pasangan mereka menghindari topik percakapan dengan mereka.
karena mungkin kurang puas dengan mereka dengan buat seperti itu. Dalam studi yang sama, Coughlin dan Goulis menemukan bahwa ketidakpuasan orang tua terhadap hubungan mereka dengan anak mereka semakin mereka merasa anak mereka menghindari topik percakapan. Lalu ada lagi Afifi dan Guerrero pada tahun 2000 menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus orang memahami yang mereka rahasiakan pertentangan dengan pengembangan hubungan dan sebenarnya secara strategis menggunakan penghindaran topik untuk menghancurkan atau menurunkan hubungan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya presentasi dari Ayesa dan Jiwo tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kami kelompok 2. Kami sebagai kelompok penyaji mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.